Ada yang suka mengompori, ada yang gampang terpancing emosi, atau bahkan ada juga yang mudah menangis. Semuanya tidak luput dari para penghuni. Lantas bagaimana keseruan ke-13 penghuni yang masih bertahan? Bersama saya Gracia Indri, ini dia episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Sebelum kita laksanakan aktivitas senam, komandan ingin memberitahu kalau 2 orang yang tidak bisa ikut. Mbak lagi nyiapin sarapan dan Gumai lagi cedera ya, jadi harap maklum. Oke, untuk Furkon silakan ke depan. Eko bisa gantiin posisi Furkon di depan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun dulu. Aku mau beresin yang aku di atas. Ntar dulu. Ini masih ada loh. Itu cewek masih ada juga kok. Ya udah kita bareng-bareng di sini, nggak mungkin dia sendirian. Ya udah suruh juga cewek itu. Udah ayo, angkat. ada sama Michiko. Ada dia cuma nyiram. Mondar-mandir kan? Habis nyiram. Gua juga nyiram tai ayam di situ. Nyiram aja, Pak Eko udah Oh, dari tadi cuma Eku. Giliran Dendi telat. Lu, Dendi cepet gitu-gitu doang, komandan. Gue juga habis suara di sini. Terus? Ya udah kenapa? Jadi komandan gue apa lo? Silakan jadi komandan. Udah lo, kalau nggak mau ikut aturan udah naik. Ingat lo ya, lo di posisi bawah, jangan berharap. Oh silakan. Gak mau nyelamatin gue silakan. Iya, padahal dia juga yang pakai semalam kan tidur. Jadi komandan gak tegas. Dan berwibawa. Bilangnya ganteng, tampan. Cuman setiap ada kegiatan di rumah ini selalu lelet, terlalu banyak toleransi sehingga waktunya habis. Baskom dipakai. Akhirnya goreng tempe ala Devi yang cantik sudah jadi. Saatnya kita sarapan pagi, seperti biasa, dengan jalan jongkok. Dan nggak ada yang lompat-lompat ya. Sini, Mai. Sini, Mai. Pakai nasi goreng. Pakai apa? Dibikin nasi goreng. Oke. Roma. Minumnya Devi sini, rapat sini. Roma jangan pakai. Kau cantik hari ini. No, 14. Kalau minum pare. Suara gue lagi rusak, nanti tambah rusak. Enggak. Tetap harus minum. Ini perintah komandan, lo harus minum. Ya udah kalau muntah gue muntahin aja. Ya muntahin aja, pokoknya minum telan. Nah, Minum dulu. ngapain gue bareng-bareng aja dulu. Yaudah. Oke. Satu. Tinggal Yohana doang. Iya. Yuk. Nggak usah pakai cheers. Ya, ini ya. Udah sih. Oke, sekali lagi ini bukan untuk Anita, bukan untuk Kimaster, tapi menghargai komandan ya. Sekali lagi tiap Oke. hari. Terima kasih. Kok kenapa harus bawa Kimaster ya?
Iya, Kimaster. Oh, mantan. Ber, mantan Kimaster maksudnya. Sorry Igor. Oh. Kamu tuh nyenggol aku. Udah cepetan minum. Nyenggol aku. Tahu ya. Oke, tahunya. Ijong tusuk kamar mandi. Boleh pakai sambal colet nggak? Boleh. Bikin penuh dengan Tapi tetap tahu jangan dimuntahin. di sambalnya. Yuk, kita doa dulu yuk. Bentar. Ya udah duluan aja. Kue. Nasi gue nggak? Ada nggak? Ada. Nggak mau. Kalau kasih TP Lo baru. duduk di karpet juga dong, jangan manja jadi orang. Sini kaki lo gua kasih nih besi baru biar lo mau duduk kursi. Mau? Udah kok, aku lagi sakit. Ijong. Kirain kan masih ada sedikit. Aku ya, Manja banget. Gana. Orang. Iya pasti aku. Ya orang gua mau manja doang. Coba kalau kondisinya lo kayak begini. Oh bisa dong, gua bisa. Siapa yang lo bilang manja? Manja. Gue yang bilang manja! Gue yang bilang manja! Gue yang bilang manja! Hah? Iya. Apa lo? Apa? Lo emang ya? Gimana gue? Apa? Sakit gue! Hah? Lo manja banget. Oh, jangan bikin kayak gitu, habis saya! Hah? Manjain terus. Macam-macam lo sama gue! Lo di Lo tadi pagi ya, orang senang lo nggak ikut senang, orang bersih-bersih lo nggak ikut bersih-bersih. Bukan kayak gitu, tapi mulut dia emang nggak bisa dijaga. Kenapa? Gak ada urusan sama lo. Mulut lo tuh jaga. Kenapa lo? Kenapa? Udah Eko. Mai lagi sakit lo. Lo juga jadi komandan gak konsisten, terlalu banyak ketoleransi. Lo dari pagi komandan, kalau kayak gini dikasih punishment marah-marah juga. Terlalu banyak toleransi lo di rumah ini. Kayak aku duduk. Gua toleransi wajar ya, Gumai lagi sakit. Semua bukan cuma Gumai. Makan telat mulu, senam telat mulu. Ke depan, yang mau mandi, yang mau sholat, tapi jangan makan. Ambil dulu makanannya, setelah itu dipisahin. Dan nggak pengen. Aku nggak bisa-bisa. Yang dipisahin aja bisa hilang. Mungkin sayur asemnya tadi emang terbatas, nggak begitu banyak satu mangkoknya. Mungkin teman-teman di sini, kita juga tahu kan ya penyakit teman-teman di sini juga memang kadang ngambilnya kalap, ngambilnya juga kadang kebanyakan. Ya mungkin Mbak next ya Mbak, bikinnya agak banyakan aja. Gitu. Oke Mbak, dibikin kayak minggu pertama ya Michiko mimpin ya di dapur ya. Itu dipisahin satu-satu ya. Aku nggak pernah loh marah soal makanan, beneran deh. Satu-satu ditempatin aja. Kapan aku pernah marah soal makanan? Nggak pernah. Aku kemarin nggak kebagian aja, ya udah dimasakin nggak apa-apa. Tapi ini udah kelewatan. Tapi Nada udah makan belum? Belum. Yaudah. Nggak usah. Komandan minta, Nada. Nggak usah, aku bisa bikin sendiri komandan. Maaf ya. Nggak boleh ya. Nggak. Ya udah, mending kamu nggak usah makan. Serahku sama sih gue di sini. Gue tanya pernah nggak gue habisin makanan di sini? Gimana nggak emosi coba? Dihargain kayak sedikit. Malu nggak kalian ribut masalah makanan tiap hari? Udah dimasakin Kak Iko. Nggak usah. Dede kan harus hargain. Hargain. Ayo udah dibikinin. Dek. Udah biarin dia tenang dulu. Udah. Sampai malam gue nggak akan makan, lihat aja. Nada. Kalaupun kenapa-napa, salahin yang makan tadi banyak. Harus tahu nih titik permasalahannya di mana. Astaga. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu teras Rami. Apa sih itu? Apa sih? Siapa lagi nih?
Dan ternyata ada sebuah kotak besar. Ini kado nih. Sini. Komandan. Ya. Ini kayaknya kado nih. Oh, bagus sih. Apa nih? Isinya apa ya? Coba balik. Tapi hati-hati deh komandan nanti. Coba komandan buka komandan. Coba. Dari mana bukannya? Atau dibalikin aja ya? Ini kado nih kayaknya komandan. Oh dibuka. Astagfirullahaladzim. Ternyata bintang tamu kita yang menyamar sebagai kado. Aja sih. Lu orang tuh gangguin gue tidur lagi tidur. Bang Oji. Lagi pada ngapain sih? Lagi pada ribut. Sakit gue. Ya udah deh, gue masuk aja deh. Sudah lama tak muncul, kali ini Kak Ozi Saputra akan ngapain ya di rumah penghuni? Gimana lu orang baik-baik aja di sini? Nggak baik. Hah? Nggak baik. Waduh, enak banget ya di sini ya. Duduk. Iya. Terima kasih ya. Duduk di situ tuh. Sebenarnya lumayan juga gue nih. Agak ribet ya kayaknya banyak Iya, bawaan ya. susah banget cari duit kayak gini ya. Iya. Jangan lu kirain enak gue di situ tadi pengep banget. Bang Oji ini siapa yang dibawa temennya? Iya. Siapa namanya? Makanya, ini namanya Lela. Lela Majnun. Kamu gimana? Kamu udah sembuh kakinya? Makanya jangan, aku suka lihat kamu loh. Lihat kamu kayaknya marah melulu. Kenapa? Kesel ya? Iya. Di sini nggak ada hiburan ya? Yaudah yuk. Kenapa kamu sayang? Nggak boleh marah-marah, cantik-cantik Nggak marah-marah. marah, kesel. Kenapa? Bawa aja lah semua. Sayang dong makeupnya udah cantik kayak gitu. Apa sekarang mahal nak? Alat makeup. Nggak pernah komplain masalah masakan apa gimana. Mau dapat segimana ya udah syukurin aja. Tapi tadi benar-benar emosi. Sekarang yang bikin kamu emosi itu apa? Karena itu udah habis atau bagian kamu nggak ada? Aku tadi udah dibikinin sama Kak Igor juga kan. Cuman yang aku bikin emosi, kenapa sih di sini tuh nggak ada sifat kita tuh rame-rame loh di sini, peduli kayak sedikit sama temen yang belum makan juga, tinggalin sedikit meskipun sesendok aku menghargai loh. Udah sekarang mikir diri sendiri aja. Jadi kok besok kalau misalnya ini ambil dulu jatah kamu, dah gitu ya sayang ya. Aus banget, bukan aus kenapa ya? Aus tuh sebenarnya aku tuh paling takut. Aku tuh orangnya paling takut di kegelapan. Iya, tadi kan terkurung kayak gitu ya. Aku takut, itu napasku yang deg-degan gitu loh. Udah gitu kan, aku mikir itu gumai gitu loh. Ya, maksudnya kan aku kan suka nonton kalian ya di ini. Aduh, kok pada marah-marah, pada ini, pada itu ya kan. Apalagi lihat gumai kok marah, aduh nggak bisa ini deh kan. Baik-baik aja di sini ya. Tapi dia orangnya jujur loh kok aku bilang. Maksudnya dia orangnya apa adanya gitu. Ya suka enggak bener ya. Ya. Nah gitu. Biasanya kok orang wong Palembang tuh kayak gitu ya. Tepuk tangan dong buat Gumai. Tapi kalian sini ada ini nggak kayak gangguan gitu di sini? Belum ya. Ada kemarin ini ada kerasukan. Kamu apa boleh ceritain nggak? Pas tidur di gazebo itu. Gazebo tuh ada kolam ya? Iya. Lah iyalah di situ kan memang kan kalau yang gitu-gitu kan senangnya di tempat yang basah-basah. Itu tempatnya dia gitu. Jadi makanya kalau misalnya itu jangan lupa baca-baca. Apalagi rumah ini kan udah lama nggak ditinggalin. Karena kalau rumah lama nggak ditinggalin tuh ya. Tuh. Ini bukan mau nakut-nakutin loh. Tapi kalau Kak Oji pengen nginep 2 hari nggak apa-apa juga di sini temenin kita. Oh aku maaf, memang aku penakut banget orangnya. Makanya aku kagum dengar kalian di sini tuh. Kak Ozi ini kan sering actingnya kan horor. Iya, Apa pernah ngelihat kejadian kayak gitu? Ya itu tadi. Kebanyakan itu gini, bintang-bintang tamu juga gitu. Ada tahu Lola Amaria? Tahu. Nah, itu kan Lola Amaria tuh dilihatnya berdua lagi. Kalau dia lihat sendiri kan bisa aja bohong ya. Nah, kalau dia tuh ngelihat dari Ancol tuh ada perempuan kemulan gitu loh. Ya kan? Pas mereka ganti baju tuh menjerit dua-duanya kan. Nah, kan pindah lokasi ke puncak. Itu perempuan masih ngikutin gitu loh. Nah, gitu. Itulah pengal-pengal. Tapi kayak di sini yang paling berani kayaknya Gumai kali ya. Gumai mah berani ya. Mana aku lihat lagi nonton lagi nenek pohon gitu. Kamu nggak takut? Di sini emang banyak. Banyak ya. Tuh, bener kan? Dalam rumah ada 3. Buat kalian semua di sini yang mukanya langsung buang muka gue ngomong gitu, jangan main-main. Kalau gue panggilin beneran, ya. Nggak usah main-main deh. Ya demi Allah demi Tuhan ya, yang berani main-main di sini gue panggil beneran, gue suruh masuk lagi. Emang ada ya?
Ada. Yang kemarin kamu manjat-manjat itu. Kan gue udah bilang, jangan jadiin bercandaan, jangan sok-sokan. Sekarang aja gue lihat ya ada yang buang muka, jangan berani macem-macem. Pokoknya di sini kalian ya mesti pinter-pinter aja bawa diri ya kan. Gitu. Jadi kayaknya kita mending games dulu ya. Oke. Masih semangat nggak sih? Ayo. 1, 2, 3. Hari penuh kejutan. Inilah games hari penuh kejutan. Dengerin. Ya, games ini terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama adalah Gumay. Kelompok yang sebelah sana dipimpin oleh Eko. Sekarang Rian di sebelah sini. Furkan di sebelah sana. Nada silakan ke sini sayang. Oke, ya selebihnya Devi ke sebelah Eko. Oke, permainannya adalah kalian harus menggiring kambing-kambing. Kalian harus menggiring kambing-kambing ke lorong sebelah sini, terus ke sana, dan kembali lagi ke areal sini. Syaratnya kalian tidak boleh menyiksa, hanya satu aja digiring ya. Ya, yang lain hanya giring, yang satu yang boleh ditarik. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang saatnya saya akan panggilkan para kambing. Yeay! Udah tau kan syaratnya? Tidak boleh memakai alat, tidak boleh menepuk-nepuk, tidak boleh, pokoknya tidak boleh tersentuh ya. Juaranya adalah dapat makan malam ayam bakar buatan saya. Dan yang kalah, nggak boleh protes ya. Yang kalah, kalian akan bermalam di gazebo itu bersama kambing. Oke. Nah, kali ini saya pengen Eko dimulai ya. Baik, untuk menggiring kambing saya sepertinya mengutus Dendi, kayaknya udah biasa menggiring. Oke, komandan silakan aba-aba. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Let's go. Let's go. Ayo. Ayo ikut sini. Ayo cepat. Ikut aja. Ayo kita pengol. Ada. Ada pintar. Ayo Rian. Pintar. Ayo. Kang Igor. Kak Zahid, ayo. Yang belakang otomatis. Maju buru. Komandannya lah, Bel. Ayo, Be. Yang menang dapat 2 miliar, Be. Ayo. Eko mendapatkan 2 menit 45 detik. Ya, sekarang giliran grup Gumay. Orang 2 kan yang masuk, orang 2 tadi kan. Silakan komandan beri aba-aba. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Ayo. Balik. Ayo jaga. Pojok sana jaga. Terus. Pojok sana jaga, pojok. Ayo. Iya. Terus. Ulang. Ayo. Tepok Gor. Gak apa. Udah pojok sana. Enggak. Ayo. Pojok.
Gumai mendapatkan waktu 2 menit 6 detik. Berarti pemenangnya adalah tim Gumai. Oke, perhatian. Mendapatkan hikmat. Perhatian. Sabar, Bang. Sabar, Bu. Lama-lama gue spaning juga di sini ya. Berarti grupnya Eko kalah ya. Dan Eko silakan memilih siapa yang bermalam, hanya 1 orang yang bermalam di gazebo bersama 1 ekor kambing. Harus cowok. Satu aja. Nggak bisa. Bodoh. Oke. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Devi. Satu malam di pinggir kolam. Maaf. Saya tuh diminta. Lu nggak akan gua kasih makan, Ustaz. Bodoh amat. Oke. Kita kan menangnya dapat ayam bakar. Jadi nggak apa-apa. Ya, lu nggak akan makan. Bodoh. Oke, tepuk tangan dong. Bagi yang kalah, Lu pikir ini rumah buat cinta-cintaan? Nggak jelas. Ini rumah bukan buat cinta-cintaan ya. tahu. Oke, drama-drama cinta lagi lu berdua. Serem bocah. Mai pindah. Mantap. Lepas kangen rumah. Halo. Enggak, lagi ngapain lo? Itu batu siapa? Tahu. Terus sekarang lo sama Yona kayak gimana? Kalau gue sih untuk kejadian Kemarin kan sempet tuh dia Iya. bener-bener jealous banget sama gue sampai, Iya. sampai lo harus dapet izin dulu dari dia buat ngomong ke gue sama buat komunikasi ke gue, kan itu aneh ya menurut gue. Katanya masalah itu udah clear kan, masalah yang itu dia udah tarik omongannya mengenai kalau misalnya gue ngomong sama lo itu mesti izin dia tuh udah clear. Terus yang semalam itu kan jelas-jelas kan si Dendi kan kayak ngejailin Yona, maksudnya kayak megang-megang gitu kan. Dan si Yona pun nggak ada penolakan, maksudnya kayak nggak nolak gitu loh. Dan gue ngerasa kayak gue sebenarnya nggak marah ya kalau kayak gitu, cuman kesel aja gitu. Kalau dari gue memang gue akuin kalau misalkan yang dari awal gue suka biasanya kayak deket sama lo gitu, ngobrol-ngobrol kan itu nggak dalam konteks yang wajar aja. Iya, bukan dalam hal yang spesial atau apapun kan. Gue nggak ada apa-apa gitu sama dia gitu. Gitu aja sih. Kalau gue sih sekarang sih fine-fine aja sih. Aku memang sebel kalau mereka berdua tuh deket-deket. Aslinya. Ya kan lu nggak usah ngurusin mereka berdua. Ah. Lihat nih sana gue kotor nih. Nah.
Kecuali lo nggak berani keluar ngambilin teh kakak, berarti lo kalah saing sama Michiko, kalah cantik berarti lo. Enggak lah. Iya, kalah cantik lo mah berarti. Ini. Sini. Yana, duduk sini dong. Kenapa? Tunggu. Lagi. Nah, tunggu. Sama-sama. Gitu dong. Ngobrol dulu. Enggak lagi ngobrol doang apa sih? Gue lagi ngobrol sama Michiko. Oh. Kenapa? Dari mana tadi? Dari dalam. Kenapa kok tadi tiba-tiba pergi sih? Gak nyamperin dulu. Kan cuma ngambil teh kakakku doang. Terus kenapa nggak duduk sini? Nggak mau duduk sini, lagi mau duduk di dalam. Kan ada kita berdua. Jangan bilang marah lagi. Jangan bilang marah lagi. Marah lagi. Sore musim pelakor, mau ngambil mangga dulu. Hati-hati, lagi banyak pelakor. Pelakor bertebaran di mana-mana. Gue tadi sama Rian tuh cuman sharing doang dan itu ngomongin lo. Dan ngomongin hubungan kalian. Lo jangan mikir macam-macam lagi deh sama gue. Apalagi kemakan kompor. Kita tutup telinga mengenai hal-hal negatif dari orang lain. Maksudnya kan kadang orang lain itu ngasih saran tapi gak bener kan. Dan kadang apa ya, suka pengennya tuh ya banyak yang pengen ngejatohin ataupun hal lain kan. Gue nggak mau, makanya gue selalu bilang sama Yohana tutup telinga untuk hal-hal kayak gitu. Gak usah didengerin. Gak usah didengerin. Itu bisikan setan. Bisikan setan. Pelakor gak diajak ada main di tapi mana-mana. gak diajak main ya padahal ya. Pelakor mengganggu siapa saja. Yaudah Cik, tinggalin kita berdua aja. Iya ya. Dadah. Thank you ya. Enggak, aku juga mau masuk kok. Enggak. Ih, gak apa-apa di sini aja. Oke. Enggak mau, aku mau masuk. Enggak, gak usah ngomong. Udah habis. Apa sih, aku mau masuk. Biasa aja juga, gak usah marah. Ya siapa yang marah? Udah ayo sekalian kita lihat tulisan di pohon itu. Dulu deh. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Kemarin jelas-jelas aku nulisnya jelas loh. Mau hapus ya? Kenapa sih dihapus? Bukan aku yang hapus. Terus ngapain ngajak ke sini? Kan pengen lihat. Ya berarti mau nunjukin kalau ini udah Ya, dihapus. berarti sekarang kamu curiga sama aku kalau aku yang hapus. Aku berani bersumpah kalau aku ngapus. Oh. Gak mau. Aduh. Dihapus nih. Mandi. Kenapa? Tadi tuh sebenarnya di luar tuh ngobrolin kamu, ngobrolin hubungan kalian. Ciko duluan ngajak ngobrol. Iya, kakak kan duduk habis mandi. Terus Rian nyamperin, emang duluan. Rian yang nyamperin duluan? Rian yang nyamperin emang, ya cuman tapi obrolannya obrolan tentang kalian berdua.
gue memberikan alasan secara apa ya? Secara cewek, gimana cowok yang harusnya ngelakuin seorang cewek itu tanpa ngebentak-bentak. Menurut kamu dia main-main nggak? Kalau dia serius mungkin kalian nggak akan sebanyak ini berkonflik. Jangan sampai lo terlalu baper yang akhirnya lo terlalu terbuai sama janji dia, sama semua trik-trik dia, strategi dia. Kita nggak pernah tahu. Kalau dia cerita apapun langsung kasih tahu aku. Pasti akan aku kasih tahu. Gak mungkin nggak, oke? Yaudah Gi, mandi. Oke, thank you. Ya. Sedih banget. Sorry ya Yohana bete, itu pohon dirusak. Jadi pengen tahu siapa yang ngerusak. Sepenting itu kah? Enggak sih, nggak penting. Sekarang kalau Yohana sama Rian pengen tahu siapa yang nggak suka dengan hubungan kalian, kalian mau ngapain sama orang itu? Gua sih bukan mau menilai ya, sorry, no judging yes. Tapi intinya adalah kalian harus perkuat hubungan kalian, no matter what. Di luar hubungan kalian orang nggak suka kayak apa, iya. Ngerti nggak maksud gue? Wasting time lo nyari motivasi orang itu. Kecuali orang itu sudah menyentuh hubungan kalian, udah ngerusak hubungan kalian. Kalau itu cewek atau cowok merebut salah satu dari Emang kalian. siapa sih yang mau nyari orang yang ngerusakin? Baru worry, no? Orang dia sendiri yang ngerusakin. Jadi aku mesti gimana? Diemin dia? Ya kita sih nggak nyuruh ya Yohan buat diemin dia. Tapi emang aku udah capek banget sama Rian. Itu dia. Jangankan kamu, aku juga yang lihatnya tiap hari berantem lagi, capek lihatnya juga ya, Mas. Iya, kamu tiap hari nangis, capek tiap hari nangis, capek. Padahal kan kamu tujuannya sini mau jadi penghuni rumah terakhir dong, 2 miliar. Sama, kita juga. Bagi kamu kan lemah, kamu mah dikit-dikit nangis, nangis dikit-dikit. Jadi aku gak usah terlalu dekat lah sama Rian. Biar dia sadar sendiri, biar dia kesel, biar kita menjauh. Jodoh tuh nggak bakal kemana ya. Tapi jadi penghuni rumah terakhir 2 miliar ini udah di depan mata. Pasti akan kemana-mana. Jadi mumpung depan mata ya ambil. Kalau jodoh mah nanti gampang ya nggak? Iya. Jangan. Juga ya. Kata siapa? Ada kambing, ada gumai. Ada belatung. Kamu sama gumai itu gimana sih? Apa? Kamu sama gumai itu gimana sih? Kok kamu nanyanya itu sih? Ya Malam. kan nanya, enggak kan nanya. Soalnya kan dulu kan sempat deket ya kan. Terus? Begitu sampai karantina kan kamu kan deket banget tuh sama dia. Terus? Ya nanya, dia ngerti. Aku sama Gumai biasa aja. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam ini, ku mengerti akan maksudmu. Harus dangdut ya? Enak banget ya duduk berduaan. Kenapa mau gabung? Kenapa nggak boleh? Kalau mau gabung ngapain duduk di situ? Nih, ini. Air panas ya? Belum. Malah kayak itu ya? Ya apa? Enggak yang di sini loh. Ngapain pindah duduknya?
Boleh. Gue mau duduk di mana juga bebas. Suka-suka gue lah. Duduk di sana kayaknya lebih enak loh, Gumay. Iya, nggak boleh udah. Biar. Kamu bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Si Z mah emang dari kemarin kan udah tahu nggak bisa apa-apa. Masa nggak bisa, nyanyi nggak bisa. Emangnya kamu bisa nyanyi? Serba nggak bisa. Emang kamu bisa masak? Oh bisa dong. Yaudah kalau gitu masakin buat aku. Bisa lah. Yaudah sekarang masakin telur kayak apa kayak? Dari kemarin juga waktu aku jadi mas kan biasa masakin. Udah tahu, nggak perlu nanya. Semua orang juga tahu. Udah masak telur doang, piring berantakan. Ya elah. Harusnya kamu tuh bersyukur loh dimasakin. Dimasakin. Ya elah anak SD juga bisa masak telur. Mas Z ngakunya usaha kuliner tapi bisanya masak telur doang. Ya udah besok kamu tunjukin, besok kamu bisa masak yang lebih enak daripada telur ya. Gitu ya. Tuh. Oke. Tuh urus cewekmu tuh. Hus. Untuk bantu masak, ya memang itu tugas Mbak. Cuman saya tahu kalau Devi itu nggak pinter masak gitu. Kemudian juga ya biar cepet, karena teman-teman juga sering komplain kan karena Devi itu kalau masak lama dan masakannya juga nggak terlalu cocok sama teman-teman gitu. Jadi nggak ada salahnya lah saya bantu. Untuk ngedeketin sih mungkin masih temen ya. Kalau saya sih memikirnya sih masih temen ya ini ya. Karena kan kalau mendekatin untuk suatu hubungan juga harus ada prosesnya juga, untuk proses yang panjang gitu. Jadi untuk saat ini sih saya berpikiran masih ya for friend, temen gitu aja sih, bukan berpikiran yang ke arah untuk suatu hubungan. Aku buat makasih. Aduh. Makasih ya. Tuh kan, firasatku gak enak. Kosong banget. Udah nebak firasatku gak enak. Iya benar. Kosong ya. Ayam bakar itu ayam kebakar maksudnya. Iya benar. Iya gosong. Oh my god. Makan lu, arang-arang makan. Oh, cucok amat iya. Perasaanku udah gak Sik. enak. Ayo bagi Hey, ini Makmun bukan? Iya, Makmun tak. Jangan ngumpul dulu, Mon. Yaudah duduk bawah sekalian, duduk bawah. Ya, mari Lia. Oke. Selamat malam para penghuni. Sekarang kita jadwalnya makan malam. Oke. Dan semoga makanannya menjadi berkah. Mulai dari Igor dan Misiko, silakan maju. Tapi kelihatan loh Makmun dari tadi. Serius? Yuk. Iwan pasti keras. Enggak. Mamun nggak kayak gini dagingnya. Kelihatan, tapi Mamun nggak kayak gini. Tapi Mamun nggak ada loh. Mamun lagi show. Tapi beneran loh, kakinya kayak gini loh. Kakinya hilang loh. Kakinya Mamun hilang loh. Itu kakinya nggak ada, Buntu. Kakinya nggak ada loh. Ini loh, kakinya nggak ada loh. Kak Igor. Itu Mamun beneran. Ini loh. Itu kakinya nggak ada. Gosok nggak ada loh. Aduh. Coba dicariin deh, Mamun dicariin deh. Kapan dia bilang bukan? Udah ya, kemana boleh makan? Percintaan dan juga drama masih meliputi pasangan sejoli kita yaitu Rian dan juga Yoona. Tapi namun nampaknya Gumay mulai tidak suka. Apakah Gumay akan berusaha memisahkan mereka atau hanya sekedar mengganggu saja? Dan apakah Denny dan Gumay berhasil meyakinkan Yoona untuk meninggalkan Rian? Lalu siapakah penghuni yang akan menempati posisi 3 terbawah hari ini? Temukan jawabannya sesaat lagi. Hai, saya Devi dari Jogja. Hai warga Bogor, ada Igor di sini. Aku Roma sekolah Lamongan. Hai warga Jakarta dan sekitarnya,
Ayo dukung Furkon. Halo, saya Ferry dari Jambi. Ayo KB dukung aku biar terus menemani kalian. Dengan cara buka aplikasi Shopee, klik Daily Games. Kemudian klik penghuni rumah terakhir. Dan yang terakhir jangan lupa klik foto saya, Furkon. Dan klik foto saya. Dan klik foto saya ya. Igor fotonya ya. Klik foto Rohma yo. Atau Selamat malam para penghuni. Malam Komandan Ferry. Pada malam hari ini, Komandan akan mengumumkan 3 vote terbawah. Di mana 3 vote terbawah akan tidur di gazebo. Di urutan 11 ada Yohana. Pagi. Di urutan 12 ada Igor. Dan di urutan 13 masih ada Eko. Berhubung Keymaster adalah Igor, jadi posisi Igor digantikan oleh Mas Zaid. Dan satu lagi, untuk yang kalah games, Devi, siapin juga peralatannya, selimut dan bantal, untuk tidur di gazebo bersama kambing. Dari 3 vote terendah, ada yang ingin dipertanyakan? Dari Mas Zaid? Saya yakin Komandan dan Master Key punya bijaksana lah nanti pada saat malam eliminasi. Saya yakin mereka lebih bijaksana gitu aja. Oke. Untuk Yohana? Komandan, selamatin Yohana, Keymaster, jangan cabut Yohana. Udah. Untuk Eko? Kalau dari gua mungkin mau komandan ini selamatin, mau komandan gak selamatin, gak jadi masalah karena rezeki saya sudah Allah yang ngatur. Mungkin besok komandan yang penuh rasa kasih sayang, baik hati ini mungkin besok tidurnya di pohon kali ya untuk 3 vote terbawah. Oke, maksud lo ngomong begitu apaan? Kenapa? Terserah gua. Oke, nggak usah diselamatin, Komandan. Ya, nggak jadi masalah buat gua. Oke, Gumai Eko. Terima kasih ya untuk pendapatnya malam hari ini. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Cukup. Oke, selamat malam. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur sama kambing juga nggak apa-apa, cantik itu tetap harus nih, biasa. Bawa alat mandi, alat make up, tinggal selimut. Bangun tidurku terus dandan. Mandi dulu. Tidak lupa memakai bedak. Berarti gak mandi kan? Habis dandanku langsung masak. Habis dandan ku bau jigo. Yo om. Capek. Kayakku samping Pak Zaid aja, aku nggak mau. Bawa bunga. Piring buat apa? Aduh. Ada jagungnya Ibu. Oh iya. Maaf ya, gara-gara tadi kalah jadinya kayak begini. Ya Allah, Pak, jangan pakai kambing. Kambingnya yang liar lagi. Mampus kalian. Mampus. Aduh. Bung, peralatan lo udah cantik, udah banyak. Lo make upin tuh kambing sampai subuh. Ngapain lo? Make upin temen lo tuh. Ya Allah, Pak. Ini cowok cewek sih. Jangan pergi lo. Allahu Akbar. Gue cowok. Kira kucing. Jangan marah-marah. Aku bawa jagung. Mana tadi jagung sini? Aduh. Pak Rohan. Yuk, jalan-jalan, yuk. Yuk. Gua mau kencing gimana?
Alat makeup aku ambil alat makeup. Ya, repot banget, repot gua. Aku maunya di pojok titik. Gue nggak bisa buka jaket, kambingnya nggak. Banget gue. Allah Akbar, ya Allah jangan pergi. Aduh, dia pergi. Weh. Hukuman yang diterima Devi nampaknya tidak membuat dia merasa tersiksa. Buktinya, dia tetap berusaha tampil cantik dengan membawa tas makeupnya kemanapun dia berada. Selain itu, Zaid, Yohana, dan juga Eko ikut tidur di gazebo karena mereka menempati posisi 3 terbawah hari ini. Lantas sejauh mana mereka akan bertahan untuk mendapatkan hadiah rumah senilai 2 miliar?